Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Sahibul Hajah Bapak Masyuri dan Ibu Haridah serta seluruh keluarga dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini kita menghadiri undangan untuk mendoakan Ananda Muhammad Bukhari Ramadan yang dipanggil dengan Ari dan calon istrinya Syaimah Dwi Putri. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan akad nikah berjalan dengan lancar, berada dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah. Pernikahan di dalam Islam adalah ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mau, tidak senang nikah, itu bukan golonganku. Oleh karenanya laki-laki mesti nikah dengan pasangannya. Siapa? Perempuan. Perempuan mesti nikah dengan pasangannya laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan apa namanya? Boleh enggak? Atau laki dengan laki-laki boleh enggak? Itu di luar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibolehkan. Oleh karena ikut sunnah Rasul, begitu mau melaksanakan akad nikah, hari mana hari? Yang pertama mesti niat karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada bersiri. Niatnya karena ingin mendapat ridho Allah. Niat karena Allah, bukan karena mendapatkan perempuan cantik aku nikah. Bukan, karena ingin mendapat ridho Allah. Makanya ada persyaratannya. Orang nikah dalam Islam ada persyaratan. Yang pertama, ada calon suami laki-laki, ada calon istri perempuan, lalu ada wali.
bapak dari perempuan itu nanti yang menikahkan. Kemudian ada saksi, terus ada mahar, ada mas kawin, dan mulai persiapan sudah diketahui oleh manusia lainnya, oleh lingkungan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Makanya kata Rasulullah, pernikahan itu disuruh umumkan, tapi mengumumkan bukan teriak-teriak di lapangan, ngadakan pengajian, berdoa mohon kepada Allah, sebab nanti yang ngasih keluarga penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Yang ngasih siapa? Allah. Oleh karena mohon kepada Allah. Adik, ibu-ibu, kita ini ingin bahagia di mana? Dunia akhirat itu saja. Ya, ingin bahagia dunia, bahagia di kuburan, bahagia di akhirat, bahagia. Jadi bukan hanya dunia dan akhirat. Kuburan bukan akhirat, dunia bukan akhirat, tapi di sana juga ada azab kubur. Oleh karena kita juga ingin bahagia dalam alam kubur yang dikenal dengan alam barzakh. Jadi berarti kita mencari kebahagiaan dunia, mencari kebahagiaan dalam kubur, mencari kebahagiaan dalam akhirat. Jangan salah, nanti di dunia ingin bahagia, terus di kubur disiksa, di akhirat kepingin seneng, disiksa lagi. Hari nanti begitu selesai akad nikah, bapaknya jadi berapa hari? 2, ibunya 2, istrinya 1. Jangan 2 dulu. Istrinya 1, bapaknya 2, ibunya 2. Semuanya itu orang tua kamu, orang tua ibu-ibu yang sudah punya suami, orang tua bapak-bapak yang sudah punya istri. Jadi bapaknya 2, ibunya 2. Mesti wajib hukumnya dihormati, berbakti kepada orang tua. Suami hormat, berbakti kepada orang tua sendiri, berbakti kepada orang tua istri. Istri berbakti kepada orang tuanya dan juga orang tua suami. Itu baru kita berjuang namanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak anaknya dibawa, orang tuanya enggak diakui. Itu durhaka itu. Durhaka. Nah, itu yang pertama. Jadi mesti menghormati orang tua. Kata Ali bin Abi Thalib, orang tuamu itu ada 3. 1, orang tua bapak ibu yang melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibu. Tapi bapaknya juga orang tua. Makanya saya katakan bapak ibu, jangan dibalik ya. Bapak ibu yang melahirkan. Yang kedua siapa? Bapak ibu yang melahirkan, istri yang melahirkan, pasangan. Yang ketiga, guru yang mengajarkan, mengisi rohaninya menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
begitu kata Ali bin Abi Thalib. Siap Ali? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam Islam itu orang mau nikah semuanya kenal. Selama dia sebagai muslim, istilah tadi dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang diinginkan sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya kenal dan hafal itu, bahkan disingkat-singkat. Samawa. Tapi ngerti nggak sakinah itu apa? Itu yang kadang-kadang perlu penjelasan. Jadi sakinah tenang, tentram, bahagia. Kalau itu yang diinginkan, yang pertama apa? Mesti taat kepada Allah. Hari nanti kalau sudah nikah, sudah punya kewajiban. Apa kewajibannya? Satu, membina istri, membina akidahnya, membina ahlaknya, membina jasmaninya. Yang kedua, melindungi. Yang ketiga, mengajar sebagai guru dalam rumah tangga. Terus kalau suaminya banyak kekurangan, ya belajar sama istrinya. Paham? Apalagi suami ngasih makan. Hari siap ngasih makan istri. Siap. Harus siap. Wajib. Terus beli baju. Siap. Siap. Ya. Semua yang terkait dengan fisik, rohani, yang bertanggung jawab siapa? Suami. Kalau istrinya melakukan dosa, tidak ditegur oleh suaminya, siapa yang dosa? Suami. Kalau istrinya kelaparan, yang dosa siapa? Suami. Jadi kalau istrinya tidak masak, suami lapar, nggak boleh marah-marah. Ya, cari supaya di rumah ada makanan, karena itu tugas suami. Paham ini? Itu tugas suami banyak, ya, dan itu harus dilaksanakan. Suami mesti menjadi contoh dalam kehidupan rumah tangga. Kalau perempuan gampang, kata Rasulullah, untuk masuk surga. Yang pertama, rajin, mantap, khusyuk, sholat 5 waktu. Kalau bisa ditambah dengan sunnahnya, tahajudnya, duhanya, qobliyah, ba'diyah. Itu dimantapkan. Itu yang pertama kalau ibu-ibu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau ibu-ibu halangan sehingga tidak berpuasa, jangan ditunda-tunda, cepat diganti itu puasa. Kalau ingin surga. Ada yang kadang-kadang puasa Syawal didahulukan, itu sunnah. Dahulukan yang wajib. Yang wajib baru sunnah. Jangan dibulak-balik. Kadang-kadang kita ini sunnahnya getol, wajibnya males. Contohnya apa? Kalau sholat Id penuh nggak di masjid? Penuh. Terus sholat di waktu
sepi. Nah, ini kan dibalik namanya. Kita suka-suka begitu. Yang wajib didahulukan, baru yang sunnah. Yang ketiga apa kewajibannya perempuan tuh? Menjaga kehormatannya, jaga rumah tangga, jaga rumahnya. Jangan sampai kecolongan, termasuk kecolongan kehormatan. Dijaga, tidak gampang terima tamu laki-laki. Tutup tuh pagar, tutup tuh pintu. Kalau ada laki-laki datang, apalagi nggak kenal, maaf, belum ada bapak. Begitu adabnya. Tidak gampang terima tamu laki-laki. Tuh, nomor 3. Nomor 4 apa? Taat sama suami. Taat sama suami selama suami menyuruh kepada kebaikan. Kalau suami nyuruh berbuat dosa, istri tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau disuruh melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau perempuan 4 hal itu dilakukan, udah surga. Ada kewajiban masak enggak? Enggak ada. Kewajibannya apa tadi? Taat sama suami. Jadi kalau suaminya minta, dan ini bagus tuh, baca Al-Quran, wajib taat enggak? Wajib taat baca Al-Quran. Bahkan hari ini, hari Minggu, jangan kemana-mana, temani aku di rumah. Apapun alasannya, wajib di rumah. Itu nurut taat namanya. Ya, wajib di rumah. Kalau tidak, dosa dia. Ada yang sunnah sangat dianjurkan. Suami, tolong aku ini agak pegel mau bangun, buatkan teh. Kira-kira gimana Bu? Dibuatkan nggak? Iya dibuatkan, dibikinin. Ya, belasannya surga. Suami nggak minta, nggak nyuruh, cuma minta tolong. Ya, suami minta tolong, Ma, tolong aku lapar, minta nasi padang. Nolong nggak? Nolong. Itu namanya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Balasannya apa? Surga. Itu hebatnya istri. Jadi suami nggak maksa-maksa minta tolong. Tinggal permasalahannya perempuannya mau surga apa tidak. Kita kembali kepada sakinah. Ibu-ibu, sakinah itu tenang. Di dalam bahasa Arab dari sakana. Kemudian kata benda makan atau ismul makan namanya maskan. Itu diambil dari kata sakana. Sakinah, maskan artinya tempat tinggal atau rumah. Jadi tidak cukup dengan makanan yang banyak, dengan doa, dengan sholat, dengan ngaji, nggak cukup. Suami istri mesti punya tempat tinggal. Suami mau beli kayak mau ngontrak, yang penting ada tempat tinggal. Kenapa? Karena begitu sudah selesai akad nikah, suami istri boleh nggak bersenang-senang? Semuanya suami dan istri. Yang biasanya berpakaian anggun, di dalam rumah tidak lagi anggun. Tetapi itu rahasia berdua.
Kalau dikerjakan di luar rumah, itu ibu-ibu bisa lari itu, ya, kabur. Dikira aja orang kurang sehat, ya. Ada laki-laki perempuan tidak berpakaian, berdua lewat di depan ibu. Kira-kira sehat nggak? Yang ketemu gimana? Lari kabur itu. Makanya tidak bisa. Kalau ingin bahagia, tentram, tenang, mesti punya tempat tinggal. Tutup pintu, wudu, salat sunnah, udah berbuat sesuka hati, berdua boleh, mau bagaimana boleh, berdua, tapi tidak boleh di jalanan, ya, nggak boleh di tempat umum, Bu ya. Tuh. Yang kedua apa? Tuh. Yang pertama dari sakinah. Yang diinginkan tenang, tentram, bahagia dunia, alam kubur dan akhirat. Mau hari? Mau? Rajin salatnya, rajin ngaji, ajari istrinya untuk berakhlak mulia, taat kepada Allah. Jangan lupa ibadah sholat. Minimal sholat wajib 5 waktu. Yang kedua apa? Mawaddah. Kalau ibu-ibu lihat terjemahan di dalam Al-Quran itu, mawaddah apa? Cinta. Cinta. Terus rahmah, kasih sayang. Ibu, ini beda ini. Cinta dari kata mawaddah sama dengan maddah. Maddah itu materi. Cintanya didasari materi. Ari mencintai Saima Dwi Putri, mungkin ada kelebihan-kelebihan yang dikagumi, ada enggak? Pasti ada. Umpama, wah, matanya, wah, itu yang menawan umpamanya. Atau hidungnya mancung, materi. Pasti. Sebab kalau materi dibuang, kira-kira calonnya sekarang usianya berapa hari? Berapa? 29. Kalau diganti, nah sekarang masih seneng, cinta, pasti itu. Kalau dibalik, umur 92, kira-kira mau nggak? Ada perempuan, hari nikahi aku, umurnya 92, mau nggak? Ya, oh, jujur, mau nggak Ri? Ya nggak mau lah. Kenapa? Umur 29 masih keker, ya, montok. Umur 92 sudah peot. Kalau hanya berdasarkan materi, nggak langgeng rumah tangga itu, udah peot setahun masih cantik, ya, 2 tahun sudah punya anak 2, tanda tanya, ya, umur 40 sudah anaknya 4, ya, 45 udah punya cucu. Mau terus masih apa namanya, mekar gitu kayak bunga yang baru tumbuh? Enggak, lama-lama layu. Bunga tumbuh mekar, seneng semua orang melihat, terus lama-lama lah layu. Ada bunga yang tidak layu? Ada, bunga plastik.
Tapi nggak benar lagi. Palsu. Nah oleh karenanya kelebihan yang diberikan oleh Allah itu sekarang dijaga, jaga kesehatannya kan gitu, jaga badannya, seneng mandi, seneng olahraga, seneng minum obat pada saat diperlukan. Itu mesti seneng minum obat. Sekarang saya jalan umur 71 Januari yang lalu. Minum obat enggak sedikit Bu, 7 butir tiap hari sudah hampir setahun sampai sekarang 7 butir tiap hari. Tetapi yang ngerti bukan saya, yang ngerti ahlinya, dokter. Kata dokter jangan berhenti dulu obatnya, sampai kata dokter berhenti baru berhenti. Jadi karena dia yang ahli, saya nggak tahu tentang kesehatan, saya tidak tahu tentang obat, tidak boleh sok tahu. Ikuti kata yang tahu. Oleh karena kita ini jangan sok tahu. Kalau bisanya ngaji jangan bicara obat, tambah sakit bahasanya itu, Bu ya. Kalau ahlinya bisa ngaji, jangan bicara ilmunya dokter. Nggak nyambung, sesat nanti. Nah, bukan sembuh, malah petaka. Baik, itu hari yang pertama, sakinah, bahagia, tenang, tentram, ada maut, ada cinta. Karena adanya kelebihan. Bagaimana menjaga, merawat kebahagiaan itu? Mesti ada rahmah, ada kasih sayang yang nuansanya rohani ya. Jadi pada saat usia 92 tahun tetap bahagia. Kenapa? Tidak lagi melihat kelebihan, tidak melihat kekurangan. Mau lebih mau kurang nggak ada urusan, tapi ada kasih sayang, sehingga bahagianya abadi sampai salah satunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya taat kepada Allah. Yang kedua, akhlaknya yang baik, baik di rumah, di jalanan, di masyarakat, mesti akhlaknya yang mulia. Tahu aturan agama, tahu aturan yang biasa berlaku di lingkungan kita. Insya Allah dengan teman, dengan tetangga enak, nanti bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari nanti membina rumah tangga mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kesehatan, putra putri yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.